Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda. Oke, kembali lagi bersama Saham Bagus Community. Ya, kita kembali lagi untuk nge-review market hari ini bersama dengan Pak Yai ya. Gimana Pak Ya, untuk market hari ini Pak? Boleh kita review dulu Pak. oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Waalaikumsalam. langsung screen share saja ya, marketnya gimana hari ini. Jam 2, di sini bisa Anda lihat ya. Ini pilihan-pilihan saham kita tadi pagi ya. Eh, Tadi pagi kita sempat cuan di INPC sebelum dibanting ya, teman-teman. Dan INPC ini sekarang menguji di level supportnya dia 179 ya sampai dengan 170. Jadi 170 ini biasanya udah area buy untuk INPC, terus area sell-nya di atas 200. Tadi kita sempat cuan di 225 kita TP, kemudian longsor ya teman-teman. Nah, kemudian ada saham-saham tadi yang naik itu adalah RMKE dan RMKO. RMKE tadi juga bagus sampai dengan 3.430 dan saudaranya RMKO masih belum naik, tadi sempat naik 3%, sekarang koreksi lagi. Maklum ini jam 2, jadi sesi 2 awal-awal itu biasanya memang downtrend ya, sampai dengan nanti jam 3, Ya, baru jam 3 ke atas jelang penutupan sampai jam 4 biasanya naik. Dan yang menarik itu ada Toba juga naik, kemudian saham teknologi hari ini naik semua ya, ada Inet, ada Wifi, ada Mora, dan ada Data. ya. Ya, tadi sempat naik semua, kemudian biasa ini sesi 2 awal-awal itu pada turun, tadi juga sempat naik banyak, itu adalah saham-saham perkapalan, ada Bull, ada GTSI, kemudian ada Humi, ya, kemudian ada lead. Nah, ini juga tadi naik dan sekarang sedang koreksi ya. Tadi GTSI sama Humi itu naik 10% ya. Kemudian lead tadi sampai naik 8% di 150 dan Bull itu tadi sempat naik sampai 4% ya. Nah, untuk saham-saham perkapalan kalau menurut saya sih serok-serok ya, mumpung harganya lagi bagus belum naik betul. Ada Bull, ada GTSI, ada Humi dan ada lead. Ini penurunan ini dipengaruhi oleh indeks yang juga sedang turun ya. Tadi indeks itu sempat sampai dengan 1% lebih, sekarang turun ke 0,62. Nggak tahu ada apa tiba-tiba ya. Tapi yang jelas akan tetap aman kalau belum turun ke 7.300, belum di bawah 7.300, dan akan mulai bullish jika dia bisa breakout di resistennya dia 7.500 ya. Kalau untuk Gitu perkiraan Jack. hari esok gimana Pak? Ya, SG-nya. sebentar ya. Oke, oke. Kemudian untuk yang saham-saham emas, ada ANTM, ada AMMN, ada UNTR, dan ada PSAB. Nah, hari ini kebanyakan saham emas-emas koreksi ya, karena eh, nggak tahu ada anomali apa, aneh aja. Padahal harga emas itu sedang naik ya, ke 5.200 tadi pagi ya. Kita cek apakah masih 5.200 teman-teman di harga komoditasnya. Ya, harga komoditas masih 5.200, jadi praktis sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sentimen asing. Jadi ini turun karena faktor domestik saja ini. Ya, karena emas mungkin harganya sudah tinggi, Antam dan lain-lain ini nggak tahu kenapa tiba-tiba turun ya. Kalau emas memang harganya sudah lumayan di pucuk 8.000 karena dia kan awalnya dari 5.000 sudah ke 8.000.
Oke, kemudian untuk saham di bidang perkebunan sawit ada LSIP, ada BWPT, ada TLDN, kemudian ada GZCO, andalan kita, Hmm. GZCO, dan ada STAA. Nah, ini yang naik STAA ya LSIP, kemudian ada TAPG juga andalan kita. Nah, ini sawit-sawit ini kebetulan kalau yang lagi koreksi-koreksi bisa juga masuk untuk hari ini, kemudian TP-nya besok ya. LS, LSIP, BWPT, TLDN ini bagus juga, TAPG juga masih bagus harganya. Ya. Ya, kemudian untuk emiten batu bara andalan kita ada AADI, ada PTBA, ada Bumi, dan ada Indi. Nah, keempatnya hari ini koreksi, jadi juga bisa untuk Anda masuk, terutama AADI koreksinya 7% ya. Luar biasa dalam ya. Dari angka 10 ribuan, ini udah cukup dalam ya teman-teman. Bisa Anda mulai serok-serok, juga Indi juga sudah di 3.700, juga minus 7%. Bumi juga tadi harusnya ke 244, sekarang sudah di 230, juga masih memasuki area buy. Nah, jadi di sesi 2 ini koreksi ya teman-teman. Koreksi kalau kita lihat bursa globalnya koreksi apa enggak. Bursa Asia. Bursa Asia kita lihat. Nikkei tadi dari 3% turun 1%. Tadawul juga koreksi. Ada apa? Cina juga koreksi. Hang Seng tadi juga koreksi ya. Tadi padahal Hang Seng sudah lebih dari 1%. Kospi tadi 3%, sekarang 1,4. Jadi ini dipengaruhi oleh sentimen geopolitik, sentimen bursa Asia yang memerah. Nah, kita tanya AI aja ya, kenapa ya? Ya, mengapa bursa Asia hari ini Rabu 11 Maret 2026 koreksi? Ya, ini jawabannya. Kombinasi antara aksi jual asing besar, ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, dan tekanan harga minyak yang terus melemah. Ya, ini katanya Copilot. Ya, coba kita tanya Google. Nggak ada juga. Kita lihat di CNBC, ada berita apa sih? Jangan-jangan ada yang ngebom ini. Hmm. US forcing 16 Iranian mine layer as report say Tehran is mining the Strait of Hormuz. Maksudnya apa ya? 4 jam lalu. Oh, ini. Ya, gara-gara Selat Hormuz ini.
Bukannya udah mulai dibukain ya, Pak ya? Hmm? Iya, bukannya udah mulai dibukain setelah Tormusa. Mana? Ada tadi baru lihat kabar eh, kapal Indonesia baru udah bisa lewat. Breaking newsnya apa? Tuh, ini barusan ada di rudal ini loh. Tuh, kapal kontainer di rudal proyektil misterius di Laut Arab tuh. Gara-gara ini nih. Oh iya, iya. Aduh, ya gara-gara ini doang. Ya, ini koreksi gara-gara ini. 10 kapal tanker diserang. Ranjau, jadi kena ranjau dia, martil. Aduh, ini. Jadi inilah yang membuat turun ya marketnya, kena ranjau. Jadi mumpung turun diserok, ya, besok mungkin siapa tahu naik lagi. Ya, tapi ya dalam kondisi volatile kayak gini, lebih baik wait and see dulu sih. Ya, wait and see dulu ya. Nah, kita lihat eh, yang masih naik apa saja, teman-teman. Ini buat besok nih, Pak. Ya, ya buat besok, buat nanti ini, nanti malam kita koreksi lagi kalau ada yang salah ya. Jadi karya ini saya tadi masuk juga karya untuk besok, kita masuk di 71, besok keluarnya kira-kira di 100. Kemudian Net TV ini masih bisa masuk karena Net TV itu ada narasi transformasi, kemudian NICK ini juga lagi bagus ya. Ya. Kemudian uang juga lagi bagus, tadi all time high sempat kita masuk ketika dia plus 20%. Kemudian CBRE ini juga harganya masih bagus, masih di bawah 1.000 ya. Kemudian ada Wifi tadi sempat naik 10%, sekarang koreksi di 7,65%, harga 2.250 sampai 2.300, potensinya masih bisa sampai di atas 3.000. Dan Nobu ini juga tadi sudah sampai 620, sekarang koreksi balik lagi ke 520, ini juga masih bagus. STAA juga sentimen kinerjanya bagus, jadi bisa besok dijadikan watchlist teman-teman. Kemudian BBRM ini juga pelayaran, ini juga masih harganya murah, sekarang 139, biasanya dia bisa sampai 200. BKSL saya tadi juga masuk di 114, BKSL ini sudah sangat murah, 114, biasanya harga normal dia 135 sampai 185. Dan masih masih tadi emiten perkapalan ada lead ya. Ada lead ini, ada lead, kemudian ada Sochi, kemudian ada Bulls, Ya. kemudian ada Bumi dan GTSI yang juga bisa diserok-serok untuk 1 sampai 2 hari sampai minggu depan ya. Ya, semoga ketegangannya tidak berlanjut sih. CDIA juga harganya masih di bawah 845, dia supportnya di 1.000 sampai dengan 1.500. Bahkan CDIA itu pernah mencapai 2.200 ya. Ya. Ya, ya itu saham-saham yang sifatnya saham ini apa namanya komoditi dasar ya, komoditi kimia dasar relatif lebih aman. Jadi Oke, itu kurang mungkin lebih. jadi kebanyakan sih bisa dipakai swing ya. Jadi dikala turun kayak gini bisa diserok 2-3 hari sampai seminggu boleh
kemudian Anda tunggu naiknya, baru Anda TP ya. Untuk scalping memang agak susah ya, karena scalping butuh kecepatan ya. Kayak tadi kita scalping ya hanya bisa di INPC sebentar, habis itu tadi langsung longsor ya. Jadi itu Ya, kurang lebih untuk buat itu Pak ya, buat ya besok atau hari ini. ya buat INPC juga bisa diserok nih di 174, atau nanti kalau sampai ARB di 170 juga boleh diserok, udah sangat murah. Emas juga kita tunggu, kita serok lagi kalau di bawah 8.000. ANTM juga sudah murah di 4.000, AMMN juga sudah murah di 5.600 ya. UNTR sebelumnya udah mau nyampe 30.000 tuh, 30.425, tiba-tiba tadi longsor sekarang ke 29.275, ini juga bisa diserok. Banyak teman-teman yang bisa diserok-serok, termasuk juga kelapa sawit juga masih bisa diserok, TAPG gitu masih bisa diserok. Thank you. Selanjutnya apa nih? Katanya ada titipan dari member nih pertanyaannya ya. Iya, jadi ada beberapa member Pak yang ngabarin saya dia menitip pertanyaan gitu kan. Karena ngelihat dari pergerakan market sekarang kan lumayan kurang aman ya. Terlebih lagi kita semua ini pada sego Indomie Pak. Jadi Hmm. kira-kira saham-saham apa ya yang bisa kita ambil buat masa pensiun, Pak. Terlebih lagi kayak saya kan, saya mulai capek nih Pak sebenarnya mantauin chart, mantauin running trade gitu. Saya pengen nyari yang aman aja lah. Kira-kira saham-saham apa yang cocok buat dipanen pas pensiun, Pak? Oke, memang ya seorang trader itu butuh stamina dan emosi yang stabil ya. Kadang kalau Ya, situasinya gonjang-ganjing, kemudian sering nyangkut, ya akhirnya emosinya lelah ya. Ibaratnya kayak, oh udah ngabisin waktu seharian tapi kok nggak cuan gitu kan maksudmu kan? ya, 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 kalau bagi yang lelah trading mungkin saatnya sekarang justru saat yang paling tepat. Jika Anda memang mau lebih tenang, Anda bisa memilih teknik investing ya, bukan bukan trading ya. Investing berarti Anda beli di harga bawah, kemudian Anda simpan ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Anda tunggu ya. Nah, saham-saham apa yang layak untuk Anda hold dengan santai ya. Terutama buat teman-teman yang pensiunan. Pensiun itu kan sebenarnya bukan untuk mencari penghidupan yang lebih baik, bukan untuk meningkatkan kekayaan lagi, tapi lebih banyak untuk mempertahankan kekayaan ya. ya, Kekayaan yang sudah ada. Oleh karena itu, bagi orang pensiunan maupun teman-teman yang mau santai investasi jangka panjang, ya rumusnya harus mencari yang saham-saham yang aman daripada saham yang berpotensi naik turunnya besar kan kayak gitu ya. Jadi dicari saham-saham yang turunnya sedikit, naiknya pun juga mungkin sedikit ya. Syukur-syukur naiknya banyak, tapi yang dicari yang turunnya sedikit dulu ya gitu ya. Nah, kebetulan juga hari-hari ini kan memang harga emiten itu sudah pada murah ya, sudah habis jatuh kena hantam krisis kemarin ya. ya, Dari tanggal 27, 28 Februari kemudian kena hantam, belum pulih, sudah kena hantam lagi perang Iran dan Amerika lawan Israel ini ya. Nah, dan keadaan ini mungkin akan berlangsung lama ya, karena diprediksi eh, Iran itu siap lah untuk berperang 2 tahun bahkan 20 tahun. Tapi Amerika kan semakin dia berperang semakin rugi ya. Jadi minimal 3 bulan ke depan ini masih naik turun seperti ini. Nah, bagi yang lelah untuk trading ya, Anda bisa mencari saham-saham yang disebut saham-saham defensif dan inelastis ya. Saham-saham yang naik turunnya itu tidak terpengaruh faktor eksternal yang kuat gitu ya. ya, Nah, salah satunya Anda boleh eh, melihat ya teman-teman, melihat saham-saham yang masuk dalam MSCI ya. Kita kita lihat ya. Materinya kemarin itu loh, cek waktu kita training ada itu kan. ya. Iya, Pak.
Yang ini, sorry ya teman-teman. Nah ini teman-teman, Anda bisa mulai berburu saham-saham yang masuk MSCI bulan November kemarin ya, teman-teman. Ya ini. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum di-share ya. Nah, baru kelihatan. Ya ini Anda bisa mengoleksi saham-saham yang di indeks MSCI November 2025 ini yang harganya masih murah ya, teman-teman. Dan relatif ini semuanya masih murah, teman-teman. Jadi kalau pilihan saya sih ini pilihan saya ada BBCA ya. BMRI, BBRI jangan karena mungkin akan terpengaruh oleh pemerintah ya. BBCA oke, ASII oke, DSLA oke, AMMN oke. Kalau takut BRPT sama cuan, harganya kemahalan, skip ya. AMRT oke, Cepin oke, Indo INDF tidak, UNTR oke, Brand oke, BRMS oke. Nah, yang di small cap juga banyak yang bagus, ada ANTM, MDKA, Petro, Film enggak, INKP oke, Adro oke, Pegas oke, ADI oke, Bumi oke, DSNG enggak, INRG enggak, KLBF enggak, MSIN enggak, Raja oke, Wifi oke, Tins oke ya. Ini ya. Ini beberapa yang Anda boleh pilih, Anda simpan karena harganya sekarang masih murah dan kedepannya kelihatan bagus ya. Jadi kurang lebih Nah, saham-sahamnya ini lah, Pak ya. ya Ini termasuk saham-saham yang memang asing aja juga pegang kan gitu kan. Nah, selain itu ya tambah-tambahnya boleh Anda tambahin kembangan yang lain boleh ya. Misalkan Anda suka dengan retail, ya udah AMRT Anda masuk boleh nih. AMRT boleh ya. Kemudian Anda misalkan suka perbankan pemerintah yang masih murah ya. Oke, berarti Anda sebenarnya yang murah itu BBTN, BBNI dan Bank Syariah Indonesia atau BRIS Anda juga boleh masuk kalau Anda suka. Nah, ini saham-saham defensif yang menurut saya penurunannya nggak banyak. Tapi kalau pas naik dan ekonominya mendukung, dia juga bablas juga akan sangat kencang. Dan terutama hari ini harganya juga sedang diskon ya. Yang penting itu, semuanya harganya lagi diskon. Jadi ibaratnya Anda tidak salah beli di momen sekarang karena Anda membelinya di harga diskon. Jadi seperti Anda membeli mobil Mercy tapi harganya bajai kalau kata Lokeng Ong. Tapi ini Itu rata-rata ya. ada pembagian dividen nggak, Pak? Ya pembagian dividen semua yang di sini biasanya bagi dividen rutin ya. Hanya Oh, beberapa yang enggak seperti Goto enggak, kemudian Brand BRM Brand belum, sepertinya Indofood boleh, ini INDF oke boleh ya. Ya rata-rata kebanyakan ngasih dividen ya. oke. Kalau Wifi dividennya mungkin kecil ya. Tapi kalau Adaro dividennya paling gede nih. Kalau mau nyari dividen Adaro paling gede, kemudian BBCA, BBRI, BMRI, Telkom ya, itu selalu bagi dividen. UNTR juga ya. Oke, Oh, gitu ya Jack mungkin. Oke paling gitu aja, Pak ya, ya. dan buat teman-teman, tapi kalau defensif investing berarti harus lebih sabar lagi ya Jack ya. Cuma Ya. nggak perlu mantau-mantau lah, mantaunya cukup Anda pantau sebulan sekali gitu ya. Kalau misalkan harganya turun, tambahin lagi. Jangan jangan all in juga, tapi pakai strategi DCF, dollar cost averaging, atau nyicil ya. Nyicil sahamnya dicicil ya, tidak all in. Misalkan Anda punya duit 100 juta, ya Anda bagi 10 lah. Jadi tiap bulan Anda masuk 10 juta, Ya. 10 juta, 10 juta terus.
atau minimal ya 3 kali lah, 3 bulan Anda cicil lah, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, apapun kondisinya, apapun harganya, ya, yang sudah Anda masukkan ke pilihan saham Anda, ya Anda cicil setiap bulannya gitu. Ya, lebih baik nggak banyak-banyak ya, 3 atau 1, 2, 3 atau maksimal 5 emiten sudah terlalu banyak untuk Anda yang uangnya belum sampai berapa ya, belum sampai 10 miliar ya. Mungkin Anda lebih cocok value investing 5 saham, paling banyak 10 saham lah, cek. Oke. Oke, Oke, Pak. thank you Terima ya. kasih banyak ya. Itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video esok hari. Kita bahas saham hari ini dan juga beberapa tips dari kita di komunitas saham bagus. Terima kasih.